Oke, sekarang kita bakal back to basic dulu. Gue nggak akan ngebahas helm yang fancy dengan fitur yang kekinian, fitur yang lengkap lah gitu. Ini gue bawa sebuah helm yang bakal ngingetin kita semua esensi paling mendasar dari sebuah helm sebagai benda yang wajib digunakan waktu kita lagi berkendara, baik sebagai rider ataupun sebagai penumpang. Di studio Chernobyl ini sudah ada helm dari GM yang mungkin udah banyak banget kalian lihat di jalanan, karena ini termasuk helm yang sangat umum. Dan helm ini tapi bukan untuk seorang entusias, bukan opsi utama untuk seorang entusias menurut gue. Cuman ya ini dipakainya oleh berbagai macam kalangan, baik itu dari segmentasi umurnya, dari profilnya atau pekerjaannya, dari gendernya, laki-laki atau perempuan, bahkan dari mulai anak kecil pun kayaknya udah familiar dengan helm ini. Nah, jadi ini dia helm sejuta umat, yaitu GM Evolution. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acun Hobi bareng gue Rizandi. Jadi ini sudah ada GM Evolution. Ini helm yang udah ada dari tahun 2008 dan tetap mempertahankan desainnya yang minimalis, yang simple. Dan buat gue helm ini kayak sedikit mengingatkan lagi soal memori waktu lagi zaman sekolah dulu. Gue dibonceng sama kakak, ya gue pakainya helm ini gitu, pakai helm GM Evolution. Masih tetap dengan desain yang sama gitu. Gue langsung ngebahas soal eksterior dari si helm ini. Untuk desainnya sendiri dia emang ya tadi gue bilang ini helmnya simple banget, lekukannya minimalis gitu. Dan ya ini helm untuk commuting udah paling udah common lah gitu, udah wajar, dan bentuknya juga udah sangat lumrah untuk helm commuting, nggak lebay, nggak lancip. Ya ini ya sebuah helm basic ya ini untuk desain kalau menurut gue. Dan yang masih gue ingat itu soal tulisan Evolution di sini. Jadi tulisan Evolutionnya ini nggak pernah berubah, seingat gue ya, ini nggak pernah berubah dari zaman dulu. Ini yang jadi ciri khasnya helm Evolution tuh. Dan untuk yang di varian pastel yang gue pegang kali ini warnanya cream mocha. Untuk brandingnya di bagian depan, di bagian belakang di sini. Dan ini warnanya tuh warna silver metallic. Kalau nggak salah warna blendingan silver metallic ini hanya ada di warna-warna pastel gitu. Dan ya warna-warna pastel ini mungkin untuk mengarah ke segmentasi yang lebih mudah mungkin untuk GM Evolution, kayak untuk cewek atau untuk penumpang, untuk anak muda gitu. Kayaknya bisa pakai helm yang warnanya pastel dari GM Evolution ini. Lalu masih di bagian luarnya ini tidak ada intake udara untuk airflow-nya, tidak ada ventilasi di bagian atas ya, tapi ini helmnya open face ya, cukup lah untuk sebuah helm harian. Tapi ada outlet ventilation di belakang sini dengan ada ram kawat kayak gitu. Di sini ini outlet ventilation-nya gitu. Oke, itu untuk ventilasinya. Dan untuk selanjutnya soal vision, ini helmnya bertipe single visor yang sudah berwarna rainbow. Jadi ini rainbow tint untuk visornya, single visor. Untuk visornya dan untuk holdernya di sini dia di cover sama ada side covernya di sini dengan mekanismenya ada baut di sini untuk ngebukanya. Jadi belum quick release. Dan yang menarik soal suara yang dihasilkan oleh si mekanisme dari si holder di sini, ini dari dulu nggak pernah berubah. Jadi kalau misalnya ada beberapa holder yang emang klikinya kenceng banget kayak yang keras, ada yang emang smooth banget. Kalau ini dia sebenarnya ringan untuk naik turuninnya, cuman ada suara ciri khas yang keluar dari GM. Ya kedengeran ya. Nah itu kayak mekanisme mainan mobil-mobilan kecil gitu loh suaranya, jadi cukup enak dan ini cukup solid kalau menurut gue, nggak halus banget. Oke. Itu untuk eksterior. Lalu untuk informasi sel materialnya ini udah pasti termoplastik dan sertifikasinya di sini SRI. Cuman yang menarik tuh helm ini atau CGM-nya dia ngasih informasi di websitenya ataupun di beberapa kanal sosial medianya. Kalau misalnya helm ini tuh punya head shape-nya yang intermediate oval. Itu good point-nya gini, brand ini sudah memberikan informasi tersebut. Kalau menurut gue itu sangat penting soal round shape dari head shape dari sebuah helm. Jadi kita bisa tahu
bentuk IPS-nya, head shape-nya bentuknya apa, baik itu oval, intermediate oval, ataupun long oval atau rounded. Dan helm ini bentuknya dia intermediate oval, dan mostly kebanyakan helm di Indonesia tuh ya bentukannya intermediate oval. Jadi kemungkinan besar ini sangat cocok untuk secara umum untuk berbagai macam bentuk kepala di Indonesia, di Asia tentunya gitu. Itu jadi ini intermediate oval, SNI, termoplastik, itu untuk informasi soal material. Dan untuk bobotnya udah pasti ingat banget kan, ini helmnya cukup kecil. Ini bobotnya hanya 1100 gram aja gitu. Jadi ini helmnya ringan karena dia bertipe open face juga dan bahannya masih termoplastik. Lalu untuk detail lainnya, ini sudah ada rubber PVC di sini yang mengelilingi semua outer shell-nya, dan ini ada yang nyatuinnya di sini dengan branding GM juga. Dan menurut gue untuk detailnya, untuk helm yang nggak nyampe harganya 300.000 atau 200.000-an helmnya, 200.000 lebih, ini cukup detail karena ya mungkin ini berkaitan lagi soal kredibilitas dari si brandnya, dari si GM. Kayak emang udah lama banget helm GM ini. Helm ini aja lagi tahun 2008, udah berumurnya udah lebih dari 10 tahun. Udah seharusnya QC-nya emang terus meningkat atau jadi lebih baik, dan emang ini untuk detail menurut gue ini udah cukup baik sih. Apalagi soal rubber di sininya, dan memang ada fungsinya juga soal kerapatan di sebelah sininya. Cuman gue nggak bisa ngetes ini serapat apa. Pertama ini visionnya gelap, dan ini juga belum gue pakai di luaran seperti apa. Cuman yang pasti fungsinya si rubber PVC ini untuk jadi talang air juga gitu, antara celah visor juga shell-nya gitu. Ya, it's a good point juga sih, maksudnya ini ada detail seperti ini untuk sebuah helm yang 200.000-an itu, dan ini rapi, menurut gue ini rapi gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian interiornya. Yang pertama untuk interiornya, gue ini masih tetap nostalgia ngelihat padding dari si GM Evolution ini, karena ini warnanya biru, nggak pernah berubah dari dulu. Warnanya biru, birunya ciri khas banget, biru muda dan biru tua. Dan untuk sistem pengunciannya di sini menggunakan Micromatic Retention System. Ini yang menarik. Ya, ini cukup worth it untuk harga helm 200.000-an menggunakan sistem penguncian seperti ini, karena udah baik. Dan untuk gue pegang nih, materialnya juga cukup solid. Untuk material si Micromatic-nya, untuk strapnya ya masih sol-sol, cuman untuk penguncian ini kerasa solid banget kuncinya. Oke, di balik ciri khasnya yang warna biru ini, cuman sayangnya ini paddingnya tidak removable, pads. Jadi dibukanya bisa dibuka, cuman lebih sulit karena ini pakai lem. Jadi kalau misalkan masang lagi terus pakai lem lagi, kayak lem tembak itu, mungkinnya gue nggak tahu spesifikasi tepatnya apa untuk lemnya. Cuman ya ini tidak removable, dan untuk crown plate-nya pun ini menyatu dengan IPS-nya di sini. Ya, tapi untuk detailnya dia fabriknya halus, ada mesh juga, pakai dua bentuk material gitu. Dan di sini ada juga kulit sintetis yang emang nggak terlalu tebal, tapi cukup detail karena ada branding di sini, ada branding mereknya, logonya GM Helmet. Dan untuk crown plate juga dia di 3D cutting, ada brandingan juga GM di sini. Di chin strap juga ada brandingan dan kulit sintetis tulisan GM gitu. Itu untuk interiornya, tidak ada fitur lain. Fitur utamanya ini kalau menurut gue soal sistem pengunciannya yang udah Micromatic Retention System. Oke, sekarang gue mau pakai helmnya, gue bakal cobain helmnya. Jadi helm ini size-nya M, dan untuk informasi lingkar kepala gue tuh 55 sampai 56 cm. Dan juga untuk GM Evolution ini dia hanya kalau nggak salah dia hanya diproduksi itu size-nya M dan L aja, dia tidak ada size yang lebih besar ke XL, dia nggak ada juga yang lebih kecil ke S, jadi dia hanya ada size M dan L. Jadi dia pakai ukuran yang banyak digunakan di Indonesia mungkin ya. Size-nya M dan L rata-rata dengan lingkar kepala berarti 56, 57 sampai ke 60 lah gitu. Dia masih muat. Kemungkinan ya, karena gue mau coba dulu sekarang. Oke, ini untuk fitmentnya GM Evolution. Oke, yang pertama udah jelas nih, helmnya ringan banget. Cuman yang bikin gua kaget, sambil gua rasain dulu. Ini bentuk shape-nya sebenarnya mungkin bukan crown pad-nya, tapi shape dari si intermediate oval ini pas banget di kepala gue. Jadinya untuk crown pad-nya
untuk helm harga nggak nyampe 300.000 atau 200.000 lebih, ini tuh enak untuk crown plate-nya, cukup lah untuk sebuah helm commuting, baik itu sebagai rider ataupun sebagai penumpang. Tapi gue prefer untuk gue pribadi nih, helm ini mungkin bakal dipakai untuk penumpang gitu, karena ini jangan ke Indomaret sih, udah pakai aja helm ini, tek, ya udah enak gitu, nggak ribet lagi gitu. Lu mau nebeng, gue ada helm nih, helm pakai ini, oke, ini orang nggak akan ngeluh gitu pakai helm ini. Kalau menurut gue nggak akan mengeluh waktu gue dikasih helm ojek online gitu, karena ya bukan pukul rata, cuma rata-rata gue selama pakai ojek online belum ada helmnya yang jarang belum ada, cuman jarang yang emang proper helmnya. Jadi kasihnya helm yang ngerusak penampilan gue gitu, yang kayaknya nggak di-face. Cuman pakai helm ini orang-orang nggak akan ngeluh kalau dipakai dikasih helm GM Evolution. Jadi ini crown pad-nya nyaman kalau misalnya, tapi untuk cheek pad-nya emang ini nggak terlalu rapat lah, dan ini juga sedikit di helmnya pendek, jadinya untuk telinga gue, untuk bagian cheek pad-nya dia agak ngelipat sedikit bagian telinga bawahnya gitu di sini. Tapi nggak katakan sakit, dia jadi ngelipat bagian bawahnya aja, ngeganjel dikit nih bagiannya, karena helmnya lebih pendek gitu. Itu cheek pad-nya. Tapi selling point-nya menurut gue dari bagian crown pad-nya atau IPS bagian atasnya ini nih, ya udah nyaman kalau buat gue sih untuk si crown pad-nya. Kalau penampilan ya so-so lah, dia nggak pernah berubah dari dulu. Penampilannya minimalis dan simpel. Gue bakal coba pakai kacamata. Dan nggak ada yang ngeganjel sama sekali untuk kacamatanya. Ternyata dia punya fitur wearable glasses menurut gue ini, karena untuk kacamata gue mount-nya ini bingkainya gue pakai yang tipis. Ini gue nggak ada kendala sama sekali, gue masih bisa adjust atas bawahnya mau taruh di sebelah mana gitu, dan ya ini nggak ada enakan sama sekali untuk si frame-nya. Jadi ini gue kaget juga sih ini ada fitur seperti ini, maksudnya nyaman pakai kacamata. Dan memang udah seperti gue bilang tadi, mungkin udah seharusnya untuk helm yang general nyaman untuk menggunakan kacamata, karena kita nggak pernah tahu kan yang pakai helm seperti ini yang umum banget, bukan seorang entusias banget pakai helm yang basic. Menurut gue ini harus ada fitur seperti ini, dan ini good point menurut gue. Oke. GM Evolution, harganya helm ini cuman 275.000. Mungkin agak berbeda tergantung tempat, tergantung domisilinya juga, kalian juga di mana. Cuman rata-rata ini helmnya dijual 275 ribuan. Dengan harga segini menurut gue cukup worth it untuk sebuah basic helmet yang kalian emang perlu helmet yang cukup untuk digunakan sehari-hari. Yang penting pakai helm, itu yang penting sih disebutkan untuk orang-orang yang emang basic banget, dasar banget, bukan seorang penggemar berat, fan berat otomotif gitu, yang emang ya kita tahu semua nggak semua pengendara motor itu antusias, dan mereka perlu pakai helm. Ya ini bisa jadi salah satu opsinya menggunakan helm GM Evolution ini. Ataupun untuk penumpang 275.000, fiturnya nggak banyak banget, cuman fitur krusialnya ada. Kalau menurut gue pertama itu soal front pad-nya, soal IPS-nya, dan juga soal yang bisa pakai kacamata. Ini udah oke banget. Kalau misalnya untuk soal desain itu balik ke kalian, selera kalian suka atau enggaknya. Di harga sekian, dan ya ada beberapa kekurangan juga tentunya. Yang pertama itu soal penggunaan baut. Di sini masih menggunakan baut yang belum jadi plastik, karena untuk jadi sebuah helm yang full mengcover keselamatan, gue sih prefer tidak menggunakan baut yang stainless kayak gitu. Masih mendingan pakainya yang baut plastik kayak helm premium yang pakai ya. Tapi gimana, ini harganya juga nggak terlalu mahal, jadi ya masih oke lah gitu. Itu yang pertama kelemahannya kalau menurut gue, dan selebihnya kayaknya ya udah cukup, nggak pernah berubah. Dan mungkin bisa ditambahin opsi visornya yang clear atau yang smoke-nya lebih nggak terlalu gelap lah gitu, yang 20% lah atau 40% lah gitu. Jadi itu aja kalau menurut gue untuk kelemahan dari si helm GM Evolution ini. Selebihnya udah cukup oke banget. Yang fitur utamanya soal kenyamanan helm ini yang bakal dipakai tiap hari baik oleh penumpang atau ridernya untuk pakai commuting, kenyamanannya menurut gue ini dapat banget sih gitu. Dan tentunya juga kredibilitas brandnya mungkin bisa menjadi pertimbangan kalau misalnya kalian beli helm yang bakal dipakai setiap hari dengan harga di bawah 300.000. Dia nggak beli helm yang abal-abal banget,
mendingan ambil dari brand-brand yang udah apa ya, nama terpercaya, yang sudah bisa kalian akses informasinya ya, salah satunya GM ini gitu. Atau bisa kayak apa ya, kayak beli helm NHK gitu, beli helm GM yang udah jelas isi kredibilitasi brandnya gitu. Oke, sekian video dari gue, udah benar bermanfaat. Ingat lagi ke awal ini soal kita ngingetin lagi keutamaan kita sebagai pengendara umum, bukan sebagai entusias. Kalau misalnya kita itu perlu wajib pakai helm, dan untuk mulai dari awal bisa pakai helm ini. Dan kalau buat gue mungkin ini bisa juga helm dijadikan sebuah objek pembelajaran buat anak gue, karena emang anak gue masih kecil, gue bisa ngasih pembelajaran kalau misalnya helm itu wajib kalau misalnya dia berkendara, dan gue bisa pakai contohnya pakai helm gini, karena kayaknya bisa muat untuk ke anak kecil gitu. Oke, sekian video dari gue, udah bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.